Kompas Waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ini. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang di sana Pandaga, bertemu balik itu di berita daerah dalam bahasa Minang, sari berita utama. Sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-41, pemerintah Kota Bukit Tinggi Tari manakan persiapan sosialisasi informasi jo pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan untuk pelajar sekolah. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dusana Pandanga, sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kota Bukit Tinggi Tarih matangkan persiapan. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi terus matangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nantinya akan dibuka pada 15 November 2025. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias mengatakan selaku tuan rumah Bukit Tinggi sering melakukan rapat koordinasi dan membahas secara menyeluruh berbagai aspek persiapan mulai dari kesiapan lokasi acara, akomodasi kafilah, teknis pelaksanaan hingga rangkaian kegiatan pendukung. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor agar pelaksanaan MTQ dapat berjalan sukses dan lancar. Selaku tuan rumah Ulas Ramlan Nur Matias, Kota Bukit Tinggi harus memberikan nantabaya untuk kafilah, dewan juri, pengunjung dan juga masyarakat. Keberhasilan MTQ tidak hanya ditentukan di panitia penyelenggara, melainkan juga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Ramlan Nur Matias juga mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dan terlibat. MTQ ke-41 diharapkan tidak hanya berjalan sukses, namun juga menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah, menumbuhkan semangat keagamaan cinta Al-Quran dan membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Hal ko mainge alah 32 tahun Bukit Tinggi absen jadi tuan rumah MTQ tingkat Sumatera Barat. Sebagai tuan rumah, Pemko Bukit Tinggi dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, mulai dari aspek teknis, penyambutan tamu hingga kelancaran acara, seluruhnya perlu direncanakan secara baik agar kegiatan ko berjalan sesuai harapan. Perencanaan dan jalih dan ta'arah akan menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan MTQ ko. Persiapan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-41, alhamdulillah provinsi percayakan ke Bukit Tinggi yang sudah mempersiapkan dan sudah membuat kerangka daripada bidang-bidang yang ada. Dia dapat bidang, nah itu yang kita kumpulkan ini kan, dan tentu juga ada di sini. Saya pikir Bukit Tinggi siap untuk menghadapi kegiatan ini karena masih baru panjang. Ya, kita melibatkan di sini pengurus masjid, melibatkan masyarakat, pemuda, semuanya majelis tali. Saya pikir persiapan kita administrasi ini manfaatnya luar biasa ya. Kemarin tadi saya sampaikan bahwa Bukit Tinggi itu sudah 32 tahun tidak pernah menjadi tuan rumah karena saatnya momen ini kita gunakan sebaik-baiknya kan. Ramlan Nur Matias Baharo, kegiatan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat ko indah hanya sukses dari segi acara, namun juga memberikan kesan mendalam bagi seluruh peserta dan tamu nan hadir. Bukit Tinggi harus mampu menunjukkan diri sebagai tuan rumah nan ramah, tertib dan siap menyambut seluruh kafilah. Yudi Prama Agustino melaporkan. Dusana Pandanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperpanjang masa stimulus 50% pembayaran biaya perolehan hak atas tanah hingga 30 September dalam rangka memberikan keringanan bagi masyarakat saat ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pasaman Barat, Afrizal Ashar mengatakan dengan adanya program stimulus masyarakat
begitu antusias membayar BPHTP tentang waktu ampek balik sampai 3 balik Agustus sekitar 1,3 miliar rupiah masuk menjadi pendapatan asli daerah. Menurut Afrizal, stimulus itu berlaku untuk satu jenis peralihan hak baik jual beli, waris, hibah, dan lainnya. Afrizal berharap masyarakat akan terbantu dan ritme penerimaan pendapatan asli daerah tetap dapat terjaga dengan baik. Sementara itu, persosialisasi informasi pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K untuk pelajar sekolah dasar menengah menjadi salah satu fokus utama PMI Kota Bukit Tinggi dalam melancarkan aksi kemanusiaan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kota Bukit Tinggi tarwi mengoptimalkan kebutuhan layanan dasar aksi kemanusiaan untuk wilayah Karajonyo. Salah satunya melalui sosialisasi informasi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K kepada pelajar tingkat dasar jauh menengah. Ketua Umum PMI Cabang Kota Bukit Tinggi Khairunas saat ditemui RRI mengatakan sosialisasi P3K nan dilakukan pihaknya kepada pelajar tingkat dasar jauh menengah juga turut dilakukan pihaknya secara konsisten. Menurut Khairunas, sosialisasi P3K nan disampaikan kepada pelajar indah hanya sebatas teori, namun dikolaborasikan dengan praktik di lapangan ke dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau PMR di sekolahnya. Kita tetap edukasi masyarakat. SLTA, anak-anak PMR, kita edukasi pelatihan pertolongan pertama terus. Jadi kita berada dalam lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan PMI itu benar-benar dicintai masyarakat. Apapun kegiatannya, dia tetap kontak PMI. Diketahui dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran partisipasi pelajar dalam kegiatan kemanusiaan. PMI Cabang Kota Bukit Tinggi baru-baru alaba komitmen Basamu SMA Negeri 2 Kota Bukit Tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Penandatanganan MOU dilakukan langsung Ketua PMI Cabang Kota Bukit Tinggi Khairunas Basamu Kapalo SMA Negeri 2 Kota Bukit Tinggi Murnita dan disaksikan jajaran guru sarato pengurus PMI Kota Bukit Tinggi. Karajo Samotu merupakan langkah penting dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi muda, khususnya melalui kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR, Basamu aksi sosial lainnya. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. BPBD Kabupaten Agam mendistribusikan air bersih bagi warga seluruh nagari atau desa di Kecamatan Ampe Angke karena daerah itu mengalami kemarau, mengakibatkan warga kesulitan mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam Ikhwan Pratama Danda mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan di Ampe Titia di Nagari Biaro Gadang, 101 titik di Nagari Panampung Kecamatan Ampe Angke. Ikhwan Pratama menambahkan BPBD Agam mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki punya BPBD Agam dan perusahaan daerah air minum Tirta Antokan. Pengurus KONI Kota Bukit Tinggi rutin lakukan olahraga bersepeda yang melibatkan komunitas sepeda. Berikut laporan Joni Marbeta. Pengurus KONI Kota Bukit Tinggi termasuk dari komunitas sepeda dan adu di Kota Jam Gadangko secara rutin 2 kali dalam seminggu lakukan olahraga bersepeda fun bike. Sekretaris Umum KONI Kota Bukit Tinggi Hamdan HS Sarjana Desain mewakili Ketua Umum KONI Kota Bukit Tinggi bahwa kegiatan dilakukan sekaligus melihat antusias masyarakat dalam berolahraga bersepeda. Dikatakan fun bike dilakukan bagian tes uji coba di Baraian Pesan Ombak dan nantinya dilakukan acara nan sarupo diselenggarakan pada pertengahan bulan Oktober 2025 dengan berolahraga sepeda semakin meningkatkan keakraban, kebersamaan sekaligus ciptaan kekeluargaan sesama insan olahraga sesuai terpatri di dalam spirit Mars KONI Kami Patriot. Ini kegiatan di KONI Bukit Tinggi atau minimal 2 kali seminggu kita mengadakan olahraga. Selain mengikat kebersamaan ini kita juga mencoba melihat antusias warga Bukit Tinggi apakah masih semangat berolahraga sepeda. Merupakan tes ombak juga? Ya, ini bukan rencana awal. Nanti tes uji coba karena rencananya nanti di pertengahan bulan Oktober kita juga akan mengadakan event fun bike. Acara ini bisa berlanjut dan kemudian nanti di puncak Oktober kita bisa ramai. Olahraga sepeda juga menyinggahi kuliner dan ado di objek wisata nan dilalui serupa sebelumnya. Nikmati teh talua tapai berlokasi di Padang Kunyi, Kamang, Kabupaten Agam. Joni Marpeta mengemban untuk berita Raminang pada siang hari ko.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam menyatakan api membakar 9 hektar hutan pinus di Bukit Gunung Ameh, Jorong Buki Api, Nagari atau Desa Padang Taro, Kecamatan Baso, ala padam usai curah hujan cukup tinggi melanda daerah itu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam, Ikhwan Pratama Dada mengatakan sebelumnya tim gabungan Pemkab Agam berhasil memadamkan api pada hari Selasa 2 September. Namun masih ada titik api mengaluan asap dan dilakukan tracking atau mencari api di seputaran titik lokasi kebakaran pada hari Rabu 3 September. BPBD Agam melakukan koordinasi dua pihak pemerintah kecamatan serta pemerintah nagari untuk penanganan kebakaran. Bupati Pasaman Barat, Yulianto menegaskan perlunya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi muda bangsa. Berikut laporan Irsyad. Bupati Pasaman Barat Yulianto menghadiri Forum Komunikasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Job Peredaran Gelap Narkotika atau PAMPGN 2025. Forum itu digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Pasaman Barat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan itu Yulianto menegaskan cita-cita mewujudkan generasi sehat indah akan tercapai tanpa kebersamaan sadola pihak. Yulianto menilai tingkat peredaran narkoba di Sumatera Barat khususnya Pasaman Barat lah sangat mengkhawatirkan yang membutuhkan perhatian serius. Menurut Yulianto, upaya pemberantasan narkoba harus dimulai dari tingkat kejerongan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Yulianto menjelaskan peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak agar terhindar dari pengaruh negatif. Bupati itu mengingatkan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga memicu kekerasan dalam rumah tangga. Yulianto menambahkan dampak narkoba juga menghambat pertumbuhan generasi muda dan seharusnya menjadi aset pembangunan daerah. Dan alhamdulillah memang saya masih ingat pada waktu itu saya menjabat sebagai Bupati diberitakan oleh Pak Bupati untuk bagaimana adanya BNNK di Pasaman Barat dan berkali-kali saya ke Jakarta mengurus hal ini dan alhamdulillah dari beberapa kabupaten Pasaman Barat diberikan izin untuk berdirian dari BNNK salah satu di Sumatera Barat karena tidak semua ada di Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Menurut Bupati Pasaman Barat Yulianto, anak-anak perlu diarahkan pada kegiatan positif agar lebih produktif jauh dari ancaman narkoba. Yulianto menekankan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung upaya bersama dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Irsyad melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Agam mengamankan seorang laki jo perempuan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kadonya diamankan dari sebuah rumah kontrakan di Perumnas Villa Mutiara Residen 3, Simpang Ampe, Kampung Tangah, Jorong Ujung Padang, Kecamatan Lubuk Basuang. Kapolres Agam AKBP Muari menambahkan penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkoba di lokasi Tasabui. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 paket kecil narkoba golongan 1 diduga jenis sabu, uang tunai Rp200.000, 2 unit telepon genggam, timbangan digital, dompet, alat hisap, kaca pirek berisi sabu, serta perlengkapan lainnya. Saudara pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi menggelar RRI Fest 2025 dalam rangka peringatan HUT ke-80. Berikut laporan Nofri. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Bukit Tinggi menggelar RRI Fest 2025 dalam rangka peringatan HUT ke-80 RRI. Kegiatan digelar selama 2 hari pada tanggal 7 serta 8 September 2025. Pada pembukaan minggu kepatang, kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz, Kapolresta Bukit Tinggi, Dandim 0304 Kabupaten Agam, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Camat ABTB, Ketua PMI Kota Bukit Tinggi, serta tamu undangan lainnya. Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi, Abdul Ghafar Zakaria menyampaikan bahwa RRI Bukit Tinggi menggelar RRI Fest 2025 jo tema lebih hijau, lebih sehat, lebih berbudaya.
Rangkaian kegiatan ko pada hari pertama diawali jo fun run 5K dan diikuti oleh 500 peserta serta bazar UMKM. Lebih lanjut, Kepala Stasiun Abdul Ghaffar Zakaria menyampaikan, sebelumnya RRI Bukit Tinggi telah melakukan kegiatan penanaman pohon pada 29 Agustus 2025 lalu di Pemancar Padang Hijau. RRI Bukit Tinggi telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 350 bibit pohon. 50 bibit pohon telah ditanam di lokasi Pemancar Padang Hijau. 100 sisanya akan dibagikan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi menambahkan, pada hari kedua, RRI Bukit Tinggi juga akan menggelar donor darah dan didukung oleh PMI Kota Bukit Tinggi. Jo target mendapatkan 80 kantong darah. Selain itu, juga akan digelar gerakan pangan murah atau GPM dan mendapatkan dukungan penuh dari Bulog serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami mendapat dipercaya untuk dapat sumbangan 350 bibit pohon. Kita juga menggelar acara donor darah, mendapat dukungan penuh dari PMI, dan target kita insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai 80. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz memberikan apresiasi kepada RRI Bukit Tinggi dan Allah menyelenggarakan RRI Fesko. Dirinya menyampaikan selamat HUT ke-80 untuk RRI serta berharap RRI tetap menjadi media pemersatu bangsa dan berdampak kepada masyarakat. Semoga kegiatan RRI Fest yang dilaksanakan pada tahun ini berjalan dengan lancar. Semoga RRI tetap jaya, sekali di udara tetap di udara. Dan semoga RRI benar-benar menjadi media pemersatu bangsa. Wakil Wali Kota Baharo, RRI Fest 2025 ko dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, kesehatan, dan budaya, serta memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik non independen dan profesional. Nofri melaporkan. Mewakili Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyerahkan bantuan untuk pasar Kota Payakumbuh pasca musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyerahan bantuan dilakukan langsung di Kota Payakumbuh. Kehadiran Maigus Nasir disambi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh serta jajaran. Bantuan yang diberikan pemerintah Kota Padang sebesar 182.235.500 rupiah yang berasal dari sumbangan ASN Basnas Padang, Jo Perangkat Daerah Kota Padang. Maigus mengatakan bahwa penyerahan bantuan merupakan bentuk solidaritas Jo kepedulian terhadap sesama daerah. Usai penyerahan bantuan, Maigus Nasir bersama rombongan meninjau langsung lokasi kebakaran. Dari hasil tinjauan terlihat masih banyak puing-puing pasar yang berserakan dan memerlukan penanganan lanjutan. Berita yang terakhir, pendengar, Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukit Tinggi menghadirkan kegiatan donor darah dalam rangka RRI Fest. Berikut laporan Salsabila Aditya. Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukit Tinggi menghadirkan kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest nan berlangsung pada hari ko. Ketua Pelaksana RRI Fest, Dinia Khairani Aisyah, mengatakan agenda donor darah merupakan program Direktorat LPP RRI sebagai wujud nyata kepedulian kemanusiaan untuk menolong sesama. Rani menerangkan dalam pelaksanaannya RRI bakal kerjasama jo PMI Kota Bukit Tinggi dalam mengumpulkan serta menyalurkan darah dari pendonor dan selanjutnya disimpan di bank darah PMI untuk masyarakat dan membutuhkan. Rani mengaku antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan banyaknya pendonor dan mendaftar. Melalui agenda ko, RRI berharap setiap tetes darah dapat menyelamatkan nyawa masyarakat dan membutuhkan sekaligus menjadi bukti pengabdian RRI untuk masyarakat. Jadi kegiatan donor darah di hari kedua ini memang adalah agenda dari RRI Fest yang dikeluarkan oleh kantor pusat Direktorat RRI. Tujuannya adanya donor darah ini adalah sebagai salah satu bentuk kemanusiaan dari kita membantu sesama. Untuk pelaksanaan donor darah ini, kita bekerja sama dengan PMI Kota Bukit Tinggi sebagai collecting darah-darah dari para pendonor. Ini sebagai bank untuk masyarakat yang membutuhkan darah, nantinya tentu akan melapor ke PMI dan kita harapkan seluruh darah ini dapat tersalurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Untuk yang kita undang mengikuti acara ini, ya untuk seluruh masyarakat umum yang ingin membagi sedikit dari yang mereka punya gitu ya, untuk orang-orang yang nantinya akan membutuhkan. Kalau dari beberapa yang sudah kita kirimkan undangan, mengatakan kalau mereka siap
siap untuk berpartisipasi. Kalau untuk masyarakat kita berharap setiap titik darah yang disalurkan dapat bermanfaat dan bisa menyelamatkan nyawa dimanapun yang membutuhkan darah ini. Di RRI kita berharap apapun yang kita lakukan ini bisa berguna untuk masyarakat. Di samping donor darah, hari kedua RRI Fest diisi Jotalk Show UMKM, pegelaran budaya, bazar UMKM, Sarato Pasar Murah, dan Bakarajo Samo, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Salsabila Ditya melaporkan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang.